Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifa Nazira dari jurusan Teknik Industri angkatan 2024, kelompok 17, shift 2 pada tutorial penelitian operasional 1. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan menggunakan 4 software yaitu software Excel, Lingo, PomQM, dan RStudio. Persoalan itu sendiri yaitu sebuah usaha minuman bernama Freshpak memproduksi dua jenis kemasan untuk produk mereka, yaitu botol jus dan gelas smoothie. Dalam proses produksi, botol jus membutuhkan 1 jam proses pencetakan dan 2 jam proses pelabelan, sedangkan gelas smoothie membutuhkan 1,5 jam pencetakan dan 1 jam pelabelan. Total kapasitas yang tersedia adalah 120 jam untuk pencetakan dan 140 jam untuk pelabelan dalam satu periode produksi. Modal produksi untuk setiap unit botol jus adalah Rp4.000 dan dijual seharga Rp10.000, sehingga memberikan keuntungan bersih sebesar Rp6.000 per unit. Sementara itu, setiap unit gelas smoothie memerlukan Rp5.000 biaya produksi dan dijual seharga Rp11.000, memberikan keuntungan bersih sebesar Rp6.000 juga. Sehingga perusahaan ingin menentukan kombinasi jumlah botol jus dan gelas smoothie yang harus diproduksi agar keuntungan bersih maksimal dengan tetap memperhatikan keterbatasan waktu pada proses pencetakan dan pelabelan. Penyelesaiannya yaitu di sini kita permisalkan botol jus menjadi X1 dan gelas smoothie menjadi X2. Untuk proses pencetakan botol jus itu tadi memerlukan 1 jam dan gas smoothie itu 1,5 jam. Total maksimumnya itu 120 jam untuk proses pencetakan. Kalau proses pelabelan, botol jus memerlukan waktu 2 jam, gelas smoothie 1 jam. Total maksimum dari proses pelabelan itu sendiri 140 jam. Dan untung per unit dari botol dan gelas smoothie itu sama, yaitu 6.000. Sehingga kita dapatkan model matematisnya dari persoalan tersebut itu seperti ini. Oke, langkah pertama saya akan menyelesaikan permasalahan atau persoalan ini menggunakan software Excel. Pertama yaitu kita tulis sama dengan sum di kolom pertama total baris proses pencetakan, sum produk. Kemudian kita select sel atau baris proses pencetakan, kemudian kita klik titik koma. Setelah itu kita ke solusi optimal. Lalu kita klik Fn F4. Setelah itu enter. Nah, kita dapatkan totalnya itu 0. Setelah itu kita tarik ke bawah sampai untung per unit ini. Kalau sudah, kita ke menu bar data. Lalu kita ke menu solver. Nah, di sini kita set objektifnya itu di kolom total baris untung per unit. Kita enter. Setelah itu kita pilih yang max untuk ini karena kita ingin mengetahui keuntungan maksimalnya. Untuk by changing variable cells itu kita ke baris solusi optimal. Setelah itu kita enter. Nah, untuk subject to the constraints ini kita add. Untuk cell reference ini kita isi di kolom total pertama di baris proses pencetakan, lalu kita enter. Setelah itu kita samakan tanda ini dengan tanda yang ada pada tabel. Constraint ini kita isi dengan kolom di total maksimum pada baris proses pencetakan, yaitu ini, 120 ini.
Kemudian kita enter, enter setelah itu kita add. Nah, sama seperti tadi, ini enter, kita samakan tandanya dengan yang di tabel, kemudian constraint itu yang 140 ini, kita enter. Setelah itu oke. Nah, kalau yang ini, kita select dua-duanya untuk X1 dan X2. Kemudian kita enter, tandanya kita samakan dengan yang di tabel, karena tanda yang di sini tidak sama, jadi kita sesuaikan. Kemudian add constraint, itu kita pilih sama dua, kemudian enter. Setelah itu kita klik OK. Untuk select solving metodenya ini kita ubah menjadi simplex linear programming. Kemudian kita klik solve. Lalu OK. Di sini kita dapatkan untuk proses pencetakan itu kan memerlukan waktu 1 jam untuk botol jus dan gelas multi itu 1,5 jam. Totalnya 120, sama dengan total maksimumnya 120. Kemudian pada proses pelabelan itu kita memerlukan waktu 2 jam untuk botol jus dan gelas smoothie itu 1 jam. Sehingga totalnya 140 sama dengan total maksimum yang di persoalan 140. Untuk X1 ini sendiri, itu kita isi satu pada botol jus dan total yang dihasilkan untuk memproduksi botol jus itu 45. Kemudian untuk X2 gelas smoothie itu 50. Jadi solusi optimal pada botol jus ini 45, kemudian gelas smoothie itu 50. Sehingga total yang kita dapatkan itu sebesar 570.000 rupiah. Sekian. Selanjutnya kita menyelesaikan persoalan tadi menggunakan software Lingo. Nah, di sini kita tulis dulu variabel atau model matematikanya. Karena saya sudah menulis, lalu saya tinggal menempelkan. Ya. Jadi di sini eh, max 6.000 X1 yang dimana 6.000 untuk botol jus ditambah 6.000 X2 atau 6.000 untuk gelas smoothie. Untuk proses pencetakan 1x1 yang dimana 1 jam untuk botol jus ditambah 1,5 x2 atau 1,5 gelas smoothie, 1,5 jam gelas smoothie. Dan total maksimumnya itu untuk proses pencetakan 120 jam. Kemudian pada proses pelabelan itu ada 2 jam untuk botol jus ditambah 1 jam untuk gelas smoothie. Total maksimum pada proses pelabelan itu sendiri 140 jam. Kemudian setelah ini kita ke menu solver yang ada di sini. Kemudian kita klik solve. Nah, kita dapatkan global optimal solution font-nya itu 570.000 sama dengan hasil yang di Excel tadi. Lalu untuk variabel X1 itu nilainya 45 dan variabel X2 nilainya itu 50. Reducase-nya, reducase cost-nya itu 0, X1, X2 juga 0. Untuk slack or surplus-nya itu 570.000 dan untuk dual price-nya itu sekian, 1 juta rupiah, lalu 3 juta dan 1.500.000 rupiah. Sekian untuk software Lingo. Selanjutnya, di sini saya akan menyelesaikan persoalan tadi dengan menggunakan software POMQM.
Langkah pertama, kita ke menu modul, lalu pilih yang linear programming. Setelah itu klik yang new. Di sini saya mau ngasih judul plus 2. Untuk number of constraints-nya ini kita pilih 2, dan number of variables juga kita pilih 2. Untuk objektif ini kita pilih max karena kita ingin menentukan keuntungan maksimalnya. Lalu kita klik OK. Setelah itu di sini saya mau nambahin TX1 botol jus, DX2 ini gelas. Untuk yang concern 1 ini diganti jadi proses pencetakan. Ini juga diganti proses pelabelan. Di sini nilai max untuk botol jus itu 6.000, gelas smoothie juga 6.000. Untuk proses pencetakan pada botol jus itu 1 jam, gelas smoothie itu 1,5 jam, tapi kita tulis 15 dulu. Untuk proses pelabelan pada botol jus itu 2 jam, gelas smoothie 1 jam. Di sini RHS untuk proses pencetakan itu 120, untuk proses pelabelan itu 140. Setelah itu kita ke menu solve, kita klik. Lalu di sini kita edit data. Nah, yang 15 tadi kita klik 2 kali. Itu kita kasih titik. Kemudian kita ke menu solve lagi. Nah, di sini ini hasilnya. Solusi dari eh, botol jus itu 45 dan gelas smoothie itu 50. Didapatkan RHS-nya yaitu 570.000. Berarti untuk POM-QM ini jawabannya sama dengan jawaban Excel dan Lingo tadi. Untuk dualnya juga kita dapat 3.000 dan 1.500. Sekian untuk eh, software POM-QM. Selanjutnya di sini saya akan menyelesaikan persoalan tadi dengan menggunakan software RStudio. Langkah awal itu kita pilih menu file, lalu klik yang new project. Setelah itu kita pilih yang existing directory. Nah, di sini kita pilih file ini mau disimpan di mana. Setelah itu kita klik create project. Setelah ini kita ke pojok kiri atas yang ada tanda kertas. Pilih yang R script. Setelah itu kita menuliskan codingannya. Jadi karena saya sudah menulis, jadi tinggal menempelnya saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait codingan ini. Jadi langkah awal itu kita menginstal package LPsolve-nya. Jadi install LPsolve ini itu dilakukan hanya sekali dan pada saat pertama kali saja.
karena untuk mengunduh paket LPsolve-nya. LPsolve itu sendiri fungsinya untuk menyelesaikan masalah pada linear programming. Setelah itu kita memuat library LPsolve. Fungsinya untuk mengunduh patch-cache LPsolve ini. Nah, sebelum itu pada bagian pagar, setiap pagar ini itu akhirannya kita kasih underscore sama nim terakhir. Dan nim terakhir saya itu 027. Setelah itu mendefinisikan koefisien fungsi tujuan, yang dimana kita menggunakan sintaks f titik obj. Nah, didefinisikan dengan fungsi yaitu 6000 dan juga 6000. Lalu koefisien sisi kiri dari batasan, yang dimana kita menggunakan sintaks f titik con dengan matriks 1, 1,5, 2, dan 1. Nah, n row ini itu artinya ada dua baris dari dua kendala. Dan by row ini itu untuk mulainya tuh dari per baris, bukan dari per kolom, dari per baris. Nah, setelah itu mendefinisikan jenis batasan, yang dimana menggunakan sintaks f titik dir. Di sini ada dua, sama seperti tadi, itu ada dua kendala. Kemudian mendefinisikan nilai kanan dari batasan, yang dimana kita menggunakan sintaks f titik f titik RHS. Itu nilainya 120 dan 140. Lalu menyelesaikan masalah pemrograman linear, di mana kita menggunakan sintaks resolve dan linear programming. Nah, di sini kita tulis max karena kita ingin menentukan keuntungan maksimumnya. Lalu di sini kita tuliskan sintaks yaitu FOBJ dan lain sebagainya karena sintaks ini sudah didefinisikan dengan fungsi tujuannya. Kemudian kita menampilkan nilai optimal dari variabel keputusan, di mana menggunakan sintaks sebagai berikut. Lalu nilai optimalnya ini masing-masing X1 dan X2. X1 dan X2 ini tadi kita perumpamakan X1 itu botol jus dan juga X2 itu gelas smoothie. Setelah itu kita menampilkan nilai optimal dari fungsi tujuan, yang dimana ini menghasilkan hasil dari awal hingga akhir dari yang sudah didefinisikan. Untuk run-nya ini, pertama kita run ini, lalu setelah itu kita run yang ini. Kemudian kita run yang ini. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Jadi, nilai optimal dari X1 atau botol jus itu 45 dan nilai optimal X2 atau gelas smoothie itu 50. Sehingga nilai optimal dari fungsi tujuannya itu 570.000. Yang dimana hasilnya sama seperti tiga software tadi yaitu Excel, Lingo, dan POM-QM, dan tervalidasi juga di software RStudio ini. Sekian penyelesaian dari persoalan dengan menggunakan 4 software. Terima kasih.